Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pagi yang cerah ini saya sendiri sebagai moderator, presentator, penjawab pertanyaan, serta penarik kesimpulan ingin menjelaskan sedikit materi tentang Islam, liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Perkenalkan, nama saya Atrida Sudarti dengan NIM 2101-70028, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Pendidikan Agama A5. Terima kasih kepada dosen saya, Pak Saiful Bahri, telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan sedikit materi tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk kepada materi yang pertama tentang Islam. Mari kita masuk ke definisi Islam. Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni salimah, yang berarti damai, aman, sejahtera, dan selamat. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang Islam terdapat dalam Quran Surat Ali Imran yang berbunyi, sesungguhnya agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Adapun ayat kedua yang menjelaskan tentang Islam di dalam Quran Surat Ali Imran yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Adapun poin kerangka dalam Islam, yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, dan yang keempat hubungan keterkaitan ketiga aspek tersebut. Adapun tiga kerangka dalam Islam. Yang pertama, akidah. Akidah sendiri memiliki makna suatu bentuk kepercayaan yang menjadi dasar dari segala kegiatan umat muslim. Yang kedua, syariah, suatu bentuk poin-poin yang pokok dari ajaran sebuah agama Islam. Yang ketiga, akhlak, memiliki nilai ajaran Islam tentang suatu sikap ataupun tata krama, adab ataupun etika. Di dalam Al-Quran ada yang membahas tentang akidah, yaitu dalam Quran Surat An-Nisa, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya serta Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Adapun hadis yang membahas khusus tentang syariah, yaitu terdapat dalam hadis Al-Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16, yang berisi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang katanya, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, serta menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun hadis yang membahas tentang akhlak terdapat dalam hadis Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak.
Adapun 4 isi poin dari hubungan poin kerangka dasar Islam. Yang pertama, akidah syariah serta akhlak pada asalnya ialah suatu kepaduan pada ajaran di agama Islam. Yang kedua, dimisalkan seperti tumbuhan, akarnya yaitu akidah. Yang ketiga, ranting, daun serta cabang atau batangnya merupakan syariat. Dan yang keempat, buahnya merupakan akhlak. Adapun 3 sumber hukum Islam, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, serta yang ketiga ijtihad. Adapun isi dari penjelasan Al-Quran yaitu kalamullah yang diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab. Yang kedua hadis, adapun penjelasan isi dari hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Yang ketiga, ijtihad. Adapun penjelasan dari ijtihad yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Adapun materi tentang masuknya Islam di Indonesia. Menurut Hamka, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Sementara itu, Taufik Abdullah tidak setuju dengan hipotesis tersebut. Alasan tidak ada bukti bahwa orang Indonesia adalah penduduk asli. Tempat-tempat yang dikunjungi pedagang Muslim adalah Muslim. Namun, berdasarkan bukti-bukti dokumen dan surat resmi Tiongkok pada masa itu, dinasti Tang pada 618 Masehi secara tegas menyatakan bahwa Islam telah menyusup ke timur jauh, khususnya Tiongkok atau Cina dan sekitarnya pada abad pertama Hijriah melalui laut dari barat. Dari uraian beberapa karyawan sejarah Islam di Indonesia, ia memberikan wawasan tentang keberadaan karya-karya sejarah Islam yang ditulis oleh penulis-penulis terdahulu. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi implementasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapakah itu Muslim. Yang pertama, mereka yang sudah berikrar dengan syahadat atau kalimat syahadat diucap orang Islam. Yang kedua, orang yang lahir dari orang Islam. Yang ketiga, mereka bisa melakukan segala syarat agama, baik merupakan segi akidah, ibadah, akhlak, ataupun hukum-hukum agama serta hukum negeri dan kemasyarakatan, bila mereka betul-betul Islam, baik yang terletak di negeri Islam atau tidak. Yang keempat, orang Islam di dunia di kala itu di tahun 2016 jumlahnya dekat 1,7 miliar, sedangkan orang Kristen hanya 2,3 miliar dengan penduduk di dunia di kala ini. Diperkirakan sudah mencapai 7,3 miliar. Adapun kelebihan dari implementasi yaitu Islam membela persatuan umat manusia tanpa memandang darah, warna kulit, kebangsaan, atau kelompok ketidakadilan. Yang kedua, dalam Islam tidak ada kontradiksi antara wahyu ilahi dan akal. Yang ketiga, Islam adalah agama yang seimbang. Yang keempat, memenuhi tuntutan agama. Dan yang kelima, ajaran Islam tidak diragukan lagi dapat menumbuhkan iman yang kuat untuk memajukan disiplin hidup manusia. Yang ketiga, materi sekularilisme. Sekularilisme sendiri memiliki arti yaitu menjarakkan hal dunia dari suatu akidah. Akidah cuma dipergunakan buat mengendalikan ikatan individu dengan Sang Pencipta.
Sebaliknya, ikatan sesama manusia dibuat cuma dengan bersandarkan pada konvensi sosial. Adapun 4 bahaya dari sekularisme, yang pertama, menyangka Islam sudah menyederhanakan tujuannya. Yang kedua, watak memutarbalikkan Islam, Al-Quran serta Rasulullah SAW. Yang ketiga, seluruh Islam serta aliran sekular Barat tersebar luas serta dipicu oleh dunia Islam. Yang keempat, bila terdapat alibi buat sekularisme di Barat hingga tidak terdapat alibi untuk Timur buat menolak sekularisme. Adapun akibat dari sekularisme, yang pertama, Syekh Muhammad Syakib Syarif sempat berkata, tolak hukum bersumber pada apa yang Allah kirimkan, melepaskan syariah dari seluruh aspek kehidupan, serta mengubah wahyu ilahi dengan hukum positif yang mereka adopsi dari orang-orang kafir yang memusuhi Allah serta para rasulnya. Adapun 3 akibat dari sekularisme, yang pertama, kehancuran pada sistem pembelajaran serta penggunaannya sebab distribusi duniawi. Yang kedua, mempromosikan budaya serba atau bebas atau boleh. Yang ketiga, melawan gerakan dakwah Islamiyah. Adapun kelebihan dari implementasi, yaitu Islam membela persatuan umat manusia tanpa memandang darah, warna kulit, kebangsaan atau kelompok ketidakadilan. Yang kedua, dalam Islam tidak ada kontradiksi antara wahyu ilahi dan akal. Yang ketiga, Islam adalah agama yang seimbang. Yang keempat, memenuhi tuntutan agama. Dan yang kelima, ajaran Islam tidak diragukan lagi dapat menumbuhkan iman yang kuat untuk memajukan disiplin hidup manusia. Adapun sejarah dari sekularisme agama di penduduk Barat dan Islam. Eropa Barat sudah menghadapi sekularisasi semenjak 250 tahun yang lalu. Pemicu merabaknya aliran ini meledaknya peristiwa revolusi Prancis di tahun 1789 sampai 1799 Masehi. Bagi MD Raharjo di bagian Indonesia, dalang awal kali yang menghadirkan aliran sekularisme merupakan Bung Karno. Namun begitu, sekularisme pada awal mulanya terjalin pada abad modernisasi atau terkhususnya pada abad ke-19. Adapun 5 contoh sekularisme. Yang pertama, negeri mengizinkan pernikahan beda agama. Yang kedua, larangan pemakaian kerudung di zona kerja pribadi. Yang ketiga, pergaulan leluasa yang telah umum serta telah universal di golongan remaja. Yang keempat, pemakaian sistem ekonomi kapitalisasi selaku mesin perekonomian negeri. Yang kelima, mengombinasikan permasalahan komersial dengan permasalahan agama. Contoh dari implementasi sendiri adalah menikah tetapi beda agama. Yang kedua, memakai kerudung yang tidak menutupi dada. Dan yang ketiga, pergaulan bebas. Materi yang ketiga yaitu liberalisme. Liberalisme sendiri memiliki arti memahami nas-nas agama, Al-Quran dan hadis dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Adapun 5 dasar penting dari pemikiran liberalisme. Yang pertama, menentang teokrasi, yaitu gagasan yang hendak mendirikan negara Islam. Yang kedua, mendukung gagasan ataupun ide-ide demokrasi. Yang ketiga, membela hak-hak perempuan. Yang keempat, membela hak-hak orang non-muslim. Dan yang kelima, membela kebebasan berpikir dan membela gagasan kemajuan.
Adapun sejarah dari liberalisme agama di penduduk Barat dan Islam. Terpaut dengan liberalisme agama, para sejarawan Barat umumnya menunjuk moto revolusi Prancis pada tahun 1789 ialah kebebasan, kesetaraan, persaudaraan atau liberté, égalité, fraternité selaku piagam agung atau Magna Carta liberalisme modern. Liberalisme yang telah dikampanyekan semenjak abad ke-15 serta ke-16 Masehi oleh John Locke, Hume di Inggris, J.J. Rousseau di Diderot Prancis, Lessing serta Immanuel Kant di Jerman. Bagi Lutfi Asyauqain, kemunculan sebutan Islam liberalisme mulai dipopulerkan tahun 1950-an, tetapi mulai tumbuh pesat paling utama di Indonesia pada tahun 1980-an. Ialah oleh tokoh utama serta sumber referensi utama komunitas ataupun jaringan Islam liberal. Adapun pandangan hidup ini pada dasarnya tidak sempat terdapat dalam warga Islam, serta pula dari ajaran Islam. Cuman saja paham ini masuk ke dalam warna Islam lewat para pemikir Muslim berhaluan liberal yang terlena dengan mengadopsi ajaran Barat buat diterapkan dalam ajaran Islam. Adapun dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif liberalisme terhadap Islam dan perkembangannya adalah dengan adanya liberalisme Islam yang dikenal sebagai agama yang sangat statis dan tidak bergerak atau dinamis, mulai mengubah cara pandangnya dan berpikir kreatif tentang bagaimana Islam bisa eksis dan mengadaptasi hadis dan Al-Quran dengan zaman seperti yang kita kenal sekarang ini. Yang kedua, adapun dampak negatifnya, umat Islam ada 4 poin penting. Yang pertama, umat Islam meragukan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang mutlak dalam kemuliaan iman, syariat, ajaran, dan sejarah. Yang kedua, upaya untuk menghalangi penegakan syariah. Yang ketiga, berupaya menghapus kurikulum agama Islam dan pengajarannya. Dan yang keempat, penyimpangan dari identitas agama Islam dengan mengorientasikan umatnya pada kehidupan atau gaya kebarat-baratan dari segi tradisi budaya. Yang keempat ialah materi yang terakhir tentang pluralisme. Pluralisme sendiri memiliki arti, yaitu sesuatu mengerti yang mengarahkan kalau seluruh agama merupakan sama serta karenanya kebenaran tiap agama merupakan relatif. Oleh karena itu, tiap penganut agama tidak boleh mengklaim kalau cuma agamanya saja yang benar. Sebaliknya, agama yang lain salah. Pluralisme agama pula mengarahkan kalau seluruh penganut agama hendak masuk serta hidup berdampingan di surga. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tentang pluralisme terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui." Adapun 2 bahaya dari pluralisme sendiri. Yang pertama, bahaya pertama adalah tercabutnya identitas keagamaan dalam kasus Islam. Misalnya, Barat berusaha menyingkirkan identitas keislamannya. Yang kedua, bahaya lain dari pluralisme agama adalah munculnya agama-agama baru yang bercampur dengan berbagai agama yang ada.
Adapun sejarah dari perkembangan pluralisme sendiri. Yang pertama, perspektif nasional Indonesia sebagai negara dengan tingkat pluralisme material yang tinggi atau kedaulatan negara maupun dari segi sosial budaya. Secara historis dari sosiologis, Indonesia telah menjadi wadah bagi masyarakat yang hidup dalam berbagai budaya dan agama dalam masyarakat dengan segala keragamannya, kemungkinannya, serta konflik sering muncul. Menurut Nurcholis Majid, dalam hal ini, isu toleransi dan pluralisme menjadi sangat penting. Akan sulit bagi para peserta di dalam dialog antar pihak untuk mencapai saling pengertian dan rasa hormat jika salah satu pihak tidak toleran. Jika di Barat, gagasan pluralisme agama muncul karena luka-luka masyarakat Barat terhadap doktrin gereja, maka akan aneh jika kemudian umat Islam bergabung dengan gagasan ini dan mencari akarnya dari teori Islam. Adapun 5 contoh yang terdapat dalam pluralisme sendiri. Yang pertama, menghormati setiap individu tanpa melihat latar belakangnya. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak. Yang keempat, tidak mengejek keyakinan, agama, ras, ataupun budaya lain sebagai masyarakat yang hidup di tengah kemajemukan. Yang kelima, saling membantu. Aspek positif dan negatif. Aspek positif, perbedaan dalam masyarakat menciptakan ruang bagi individu untuk berkembang lebih jauh, membuat pilihan, jalan, dan tujuan dalam hidup. Kematangan akademik, saling menghargai akibat perbedaan, keragaman, dan nilai dengan batas-batas yang berbeda. Dalam proses integrasi, pluralisme positif berupa memaksimalkan potensi masing-masing suku akan berdampak positif dan membawa manfaat di tingkat nasional. Adapun 3 aspek negatif. Yang pertama, kerentanan terhadap konflik. Yang kedua, munculnya sikap-sikap ekstremis dan fanatik. Yang ketiga, munculnya etnosentrisme, yaitu sikap meremehkan budaya dan masyarakat lain. Adapun langkah-langkah mengatasi pahamnya, yang pertama, tawasyud, yang kedua, tawambun, yang ketiga, itidal, yang keempat, tasamuh, dan yang kelima, musawah. Yang keenam, syurah atau musyawarah. Yang ketujuh, islah atau reformasi. Yang kedelapan, aulawiyah atau mengutamakan prioritas. Yang kesembilan, fatawumur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Oke, selanjutnya di sini ada yang pertanyaan tentang mengapa MUI melarang paham pluralisme. Menurut definisi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pluralisme adalah agama yang paham menganggap semua agama itu sama. Dalam pandangan MUI, paham ini sangat berbahaya, sesat dan menyesatkan bagi umat Islam. Oleh karena itu, MUI mengharamkan pluralisme agama dan melarang umat Islam menganut paham ini. Apakah jawabannya bisa dipahami? Baik, saya di sini akan mendapatkan sedikit materi tentang apa itu paham sekularisme dan pluralisme agama. Pluralisme agama adalah sebuah paham yang mendoktrinkan bahwa semua agama adalah sama, dan oleh karena itu, kebenaran setiap agama adalah relatif. Paham yang sangat mengerikan lagi yaitu sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Jadi kesimpulannya adalah sesuatu yang dapat merusak tatanan pemikiran dan keyakinan seseorang atas agamanya, terlebih umat Islam. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Oke, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada
salah-salah kata atau pengucapan dalam presentasi video tersebut, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.